Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy dari kelas 11 SMK Nasatul Tulab. Saya di sini akan mewawancarai salah satu alumni Pondok Pesantren Nasatul Tulab. Oke, langsung saja kita mewawancarai beliau. Oke, perkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ekrus, angkatan 2015 Pondok Pesantren Nasatul Tulab. 2009 saya lulus SD dari SD Banyusokah 2. Terus lanjut ke Pondok Pesantren pada tahun 2009 hingga 2015. Masih ngekspor 2015 lanjut ke pendidikan perguruan tinggi di Universitas Madura, yaitu yang ada di Pamekasan. Oke, pengalaman Anda selama mondok di pesantren Nasatul Tulab. Pengalaman di pondok pesantren pada waktu itu, ketika saya mau mondok, teman-teman saya itu banyak yang mau mondok. Kebetulan ada teman dekat saya itu yang namanya Rukim, itu juga ngajak ke mondok di pesantren Nasatul Tulab. Pada akhirnya saya ikut-ikutan mondok di pesantren Nasatul Tulab pada tahun 2009 masuk. Pada yang namanya berpisah dengan teman-teman, dengan keluarga, apalagi dengan keluarga, otomatis yang namanya suasana baru, tempat baru, itu kemungkinan tidak kekerasannya itu banyak. Makanya pada waktu mondok pertama, teman-teman itu banyak yang nangis, cuman alhamdulillahnya saya itu tidak nangis, cuman hampir nangis. Hampir ya guys, hampir. Di Pondok Pesantren Nasatul Tulab itu pada waktu saya baru masuk banyak ada SLTP itu ada dua, ada PK, itu dikatakan PK dulu asramanya, dan ada Ulumuddin atau Sampayan. Itu asrama saya itu dulu kok dikatakan Sampayan karena dulu itu tempat jemuran. Dan pada akhirnya selama mondok di sana, yang merasakan sudah kerasan di sana itu mondok 1 tahun lebih. Nah, 1 tahun lebih itu sudah terasa, sudah menyatu dengan pondok pesantren, dengan teman-teman baru itu sudah banyak yang kerap, dan juga dan saya memilih dengan teman-teman satu angkatan SD itu memilih masuk di SMP-nya. Pada waktu seleksi terpadu itu dulu saya dengan teman-teman yang dari Bonyosok itu sudah janjian untuk tidak masuk di terpadunya, karena takut pelajarannya terlalu berat, terlalu ketat atau lain sebagainya. Makanya dengan teman satu angkatan yang dari SD itu janjian ikut ujian. Pada hari pertama itu ikut ujian, tapi dikerjakan salah-salah. Dan hari kedua tesan itu saya dengan temen itu kabur ke sungai, tidak ikut ujian tes-tesan itu ya. Pada akhirnya yang tidak lolos ya, karena satu dikerjakan tidak sungguh-sungguh ya. Hari kedua tidak ikut ujian ya, akhirnya tidak lulus sesuai dengan keinginan kita, dengan saya dengan teman-teman. Akhirnya saya masuk di SMP dan ditaruh di asrama Sampayan, atau dulu itu diganti dengan
asrama Ulumuddin. Sehingga dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP, lalu masuk ke MAK juga dengan teman akrab saya itu yang dari SD itu sekitar 3 orang, Rukib dengan Said yang masuk MAK. Alhamdulillah sudah nyampe 4 tahun mondok di pesantren, akhirnya tidak lulus juga, meloloskan diri. Akhirnya tidak lulus sampai 6 tahun, pindah ke sekolahan luar. Mondok 4 tahun di pondok pesantren, alhamdulillah banyak pengalaman, banyak teman, utamanya tentang pendidikan agama. Sedikit banyak saya punya dasar ataupun fondasi untuk menghadapi kehidupan Di luar. dunia atau di luar. Pada tahun 2015 melanjutkan studi S1 di Pamekasan Universitas Madura, yang salah satu kampus pertama di Madura. Kita lanjut ke pertanyaannya teman-teman. Kenapa Anda sekarang bisa seperti ini? Alhamdulillah setelah lulus kuliah S1 di Pamekasan, melanjutkan usaha peninggalan orang tua, yaitu yang bergerak di bidang furnitur, kursi, lemari, dan lain-lain alat-alat rumah lainnya. Oke, terima kasih telah menceritakan pengalaman selama mondok di pesantren Nasatul Tulab. Cukup sekian wawancara dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.